Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pratamasari dengan NIM B1B1211084. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem perpajakan pusat. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, saya akan masuk ke slide pertama mengenai untuk kita lebih mengenal lagi apa itu pajak pusat. Pajak bukanlah suatu yang asing lagi di telinga kalangan umum, sehingga semua golongan masyarakat mengetahui mengenai pajak, di mana pajak bersifat pemaksaan, sehingga tidak heran jika gambaran yang diberikan di benak masyarakat akan muncul ketika menyebut kata pajak. Sehingga bisa dikatakan masyarakat yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak akan terbayang-bayang oleh tanggung jawab karena kita harus terus membagi hasil yang kita dapatkan untuk membayar pajak apabila manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung. Kemudian pajak pusat adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau otoritas pemerintah yang berada di tingkat nasional dalam suatu negara. Pengertian ini mencakup pajak-pajak seperti pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah di tingkat nasional. Dapat disimpulkan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan diperuntukkan untuk pemerintah pusat atau pemerintah nasional untuk negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah yang bersifat nasional, yaitu pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Baiklah, kita akan masuk ke slide berikutnya mengenai jenis-jenis pajak yang diatur oleh pemerintah pusat. Baiklah, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pajak yang diatur oleh pemerintah pusat, maka teman-teman harus menyimak materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, yang pertama pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan kepada perseorangan atau badan atas penghasilan yang diterima dalam jangka waktu 1 tahun. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumen atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, hadiah, atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN. Dikenakan atas konsumsi barang, pajak atau jasa pajak di mana daerah dalam wilayah Indonesia, seperti orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengonsumsi barang berkenaan dengan pajak atau jasa yang dikenakan PPN. Pada dasarnya setiap barang atau jasa yang dikenakan pajak atau kena pajak kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Kemudian yang ketiga, pajak penjualan tas barang mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN atas pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang pajak tergolong mewah, yang pertama itu barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Kemudian yang terakhir, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB.
pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak, namun demikian hampir seluruh realisasi penerapan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kemudian yang kelima, pajak karbon. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang diberikan dampak negatif bagi lingkungan. Telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021. Kemudian yang terakhir, pajak bea materai atau yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran surat berharga dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu dengan ketentuan. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya tentang cara pemungutan pajak pusat dan contoh pajak yang akan dipungut. Baiklah, sistem pemungutan pajak itu terdiri dari 3 jenis, yaitu self-assessment system, yang kedua official assessment system, yang ketiga withholding system. Baiklah, kita akan mempelajari bersama apa itu self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang diperlukan untuk dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung pembayaran dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas daripada wajib pajak itu sendiri. Artinya self-assessment system ini diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya dari penerapan self-assessment system ini ialah pajak PPN dan PPH. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu official assessment system. Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajaknya teruntuk pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak dalam sistem pemungutan pajak official assessment. Wajib pajak bersifat pasif dan pajak beruntung baru akan setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Kemudian sistem pemungutan pajak ini bisa ditetapkan dalam peluasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan jenis pajak daerah lainnya. Kemudian yang terakhir, withholding system merupakan besaran pajak yang dihitung oleh ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Kemudian proses administrasi untuk pajak pusat dilakukan pada beberapa tempat, misalnya seperti kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak, kantor wilayah rektorat jenderal pajak, serta kantor pusat direktorat jenderal pajak. Hal ini dilakukan agar proses administrasi yang dilakukan bisa lebih mudah dan lebih praktis karena dapat diselesaikan dalam satu area saja. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide pembahasan terakhir mengenai jumlah pajak yang masuk ke pendapatan negara. Di sini saya sudah memaparkan data dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut mengenai realisasi pendapatan negara dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Data tersebut merupakan sumber penerimaan keuangan yang negara terima dari pajak. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa pajak dalam negeri mengalami peningkatan dari 2021 hingga 2023. Kemudian pajak penghasilan juga mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dari 2021 hingga 2023. Kemudian pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah juga mengalami peningkatan. Kemudian pajak bumi dan bangunan juga mengalami peningkatan. Namun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak mengalami peningkatan atau penurunan karena dia stuck di angka 0. Kemudian pajak cukai mengalami peningkatan dari 2001 hingga 2023, namun pajak lainnya mengalami penurunan. Pajak lainnya mengalami peningkatan dari 2021 hingga 2022, namun dari 2022 mengalami penurunan ke 2023. Dan dapat kita simpulkan dari data tersebut bahwa negara mengalami keuntungan dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat dari tahun ke tahunnya. Dan ini merupakan salah satu keuntungan bagi negara karena pajak yang mereka terima mengalami kenaikan angka yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.